Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram, Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita walaupun dalam keadaan mendung dan hujan membasahi bumi sedikit-sedikit. Namun Allah masih memberikan nikmat iman tersebut kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga saudara-saudara kita yang juga mendengarkan suara azan yang sama mendengarkan suara salat subuh dan mendengarkan tausiah di subuh yang berbahagia ini juga diberikan hidayah oleh Allah sehingga akan mendatangi masjid setiap panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga kita tidak bisa membayangkan bagaimana akan gelapnya alam semesta ini kalau seandainya Allah tidak mengirim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya kita tidak tahu harus membaca apa. Buktinya kita tidak tahu harus bangun jam berapa. Namun dikarenakan Allah mengirim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tertatalah kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah merupakan salah satu cara kepada kita untuk bisa dicintai oleh baginda Rasulullah, sehingga kita akan diakui sebagai umatnya dan akan diberikan syafaat pada hari akhirat. Semoga jemaah salat subuh yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat nanti kelak di hari akhirat. Allahumma amin. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas ayat 25 dari surat As-Saba, surat Abasa, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, anna sababna al-ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa. Ini menunjukkan bahwasanya pada saat kita melihat tentang air hujan itu, ini merupakan salah satu hal yang memang mukjizat. Dikarenakan komposisi bumi ini jauh lebih banyak air, akan tetapi lempengan bumi ini tidak pernah tenggelam dengan air yang sangat banyak tersebut. Jadi begitu kita mendengarkan kata-kata air hujan, maka ini merupakan salah satu mukjizat yang paling luar biasa yang ada di hadapan mata kita. Terbukti sekian ton air yang ada di atas muka bumi itu akan diuapkan lalu akan diturunkan kembali oleh Allah. Dan proses penurunan ini apabila kita menggunakan teknologi, maka itu memerlukan biaya yang miliaran rupiah. Sebagaimana pada saat terjadi pembakaran hutan di Sumatera kemarin itu beberapa tahun yang lalu, maka pemerintah Indonesia itu menghabiskan sekali untuk membuat awan buatan itu sekitar 5 miliar, dan itu belum tentu hujannya akan turun dengan hujan buatan tersebut. Maka pada saat Allah mengatakan inna sababnal ma'a sabba, maka ini adalah sebuah mukjizat. Hanya saja kita terkadang tidak suka terhadap hujan tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan rumah kita akan banjir, dikarenakan mungkin lingkungan kita akan banjir. Nah, sesuatu yang tidak kita sukai itu bukan berarti itu tidak baik kepada kita. Kenapa juga bisa banjir?
menandakan bahwasanya ada sesuatu yang salah pada saat kita menangani alam ini. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah, begitu kita mendengarkan kata-kata ma yang diturunkan, air yang diturunkan dari langit, ini merupakan salah satu mukjizat yang sangat luar biasa, dan itu bisa kita melihatnya setiap hari pada saat hujan. Di dalam ayat yang lain bahwasanya Allah mengatakan bahwasanya Allah berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'am mubarakan, sehingga ada sebuah perintah Rasul, dan ini sudah sangat jarang dilakukan oleh kita hari ini yang hidup di generasi milenial. Rasul menyarankan kepada kita untuk bermain hujan. Kenapa? Karena bermain hujan itu bisa meningkatkan imun tubuh. Dan pada saat seseorang anak-anak bermain hujan, maka itu adalah mendapatkan air yang penuh dengan keberkahan yang diturunkan dari langit. Dulu pada masa-masa kita kecil mungkin paling sering, begitu hujan sedikit langsung main hujan. Bahkan ada yang nakal, ambil mangga orang, ambil jambu orang. Nah, kalau misalnya masih teringat di mana rumahnya, minta maaf sama yang punya rumah. Ini merupakan salah satu yang memang kemaksiatan yang kita tidak menyadarinya dikarenakan lingkungan yang kita melakukannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hujan merupakan air yang dinamakan dengan mukjizat dari Allah, air yang penuh dengan keberkahan. Pada ayat 26 Allah menjelaskan bahwasanya thumma syaqaqnal arda syaqqa. Dan ini adalah sebuah gambaran yang memang sangat luar biasa pada saat Allah memberikan gambaran bahwasanya tanah di mana itu dikeringkan oleh Allah dan digarap oleh Allah. Syaqaqna itu adalah dia itu dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Proses pemisahan tanah ini tanpa disadari oleh manusia. Dan inilah hebatnya pada saat Allah mengolah tanah tersebut, yaitu dengan proses secara alamiah, dibakar dengan matahari. Setelah dibakar oleh matahari, maka tanah itu akan terpisah dan terhurai antara satu dengan yang lainnya. Itulah yang dinamakan dengan kata-kata syaqaqna. Berarti Allah lah yang menggarap tanah. Dan ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah lihat hutan belantara itu. Siapa yang menanam pohon-pohonnya? Apakah ada orang yang menanamnya? Tidak. Akan tetapi hutan belantara itu bisa tumbuh dan bisa subur seperti itu dikarenakan apa? Dikarenakan Allah lah yang mencocok tanamkan dia, sehingga dia itu menjadi oksigen kepada kita. Maka ini, kalau seandainya kita mengingat dua ayat ini, bahwasanya air itu diturunkan dari langit dan Allah yang menggarap tanah sehingga terjadi adanya tumbuhan, fa'ambatna fiha habban. Dan Allah mengatakan bahwasanya maka tumbuhlah biji-bijian apapun yang ada di atas muka bumi ini. Terkadang pada saat kita menanam sebuah tanaman tanpa kita sadari dan tanpa kita menanamnya, tumbuh tanaman-tanaman yang lain di sekitar tanaman kita. Siapa yang menumbuhkannya? Kalau bukan itu adalah kuasa dari Allah. Maka ada hal yang paling terpenting pada saat kita mempelajari tentang bagaimana mengambil hikmah dari air hujan tersebut. Dan pada saat tanah itu digarap oleh Allah dan akan tumbuh tumbuh-tumbuhan di atas tanah tersebut, ini membuat kepada kita sebuah motivasi. Apa motivasinya? Perbuatan yang baik itu harus selalu kita lakukan. Ini motivasinya. Kenapa? Karena akan hadir perbuatan-perbuatan yang lain yang kita itu tidak lakukan. Sebagaimana diibaratkan di dalam contoh bahwasanya apabila kita menanam padi, maka akan tumbuh rumput. Menanam padi itu adalah kebaikan. Rumput itu tanpa pun ditanam dia akan tumbuh. Begitulah kehidupan ini. Kalau seandainya kita tidak melakukan kebaikan, maka ini tidak akan pernah akan tumbuh hal-hal perkara-perkara yang lain yang akan bisa mengantarkan kita kepada kecintaan kita dan kedekatan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Semoga 3 ayat yang kita bahas ini menjadi renungan kepada kita agar kita lebih dekat kepada Allah dan kepada Rasul, dan kita dapat meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.